Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, nama saya Maral Kusuma Hadi, Prodi Teknik Informatika semester 3 kelas A. Dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Khairul Hadi, Eskom MPD. Jadi saya di sini akan mempresentasikan yaitu organisasi dan arsitektur komputer atau biasa disingkat dengan ORARKOM. Kita next. Jadi di sini materi apa yang ada di dalam organisasi dan arsitektur komputer tersebut. Nah, yang pertama yaitu pengantar organisasi dan arsitektur. Kemudian apa yang dimaksud dengan organisasi dan arsitektur komputer. Kemudian yang kedua, struktur komputer. Bagaimana sih struktur sebuah komputer itu? Nah, nanti akan kami jelaskan di sana. Kemudian yang ketiga, fungsi perangkat lunak komputer. Nah, bagaimana fungsi dari semua perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer, dari fungsi komputer, perangkat lunak atau software atau fungsi perangkat keras hardware. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu evolusi dan kinerja komputer. Nah, di sini di evolusi ini bagaimana evolusi yang terjadi pada komputer hingga sekarang. Artinya generasi komputer itu bagaimana ada perubahannya kayak gimana gitu. Kita next. Oke, yang pertama yaitu pengantar organisasi dan arsitektur komputer. Nah, jadi di sini di pengantar organisasi dan komputer ini ada beberapa pengertian. Pertama, kemudian komputer, kemudian organisasi komputer, kemudian ketiga arsitektur komputer, dan empat pengertian komputer menurut ahli. Oke, kita next. Nah, di sini yang organisasi dan arsitektur, materi organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama, pengertian komputer. Nah, komputer itu apa sih? Nah, jadi di sini komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara tepat menerima informasi masukan digital dan instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Nah, jadi pengertian secara singkatnya teman-teman bisa simpulkan sendiri. Jadi beda-beda pengertian sih menurut saya, artinya beda-beda kita mengartikannya. Jadi kalau saya itu komputer adalah mesin elektronik yang dapat menerima informasi, artinya menerima informasi, kita masukkan informasi, kemudian kita olah, kemudian kita keluarkan, artinya ada input, output, dan proses. Jadi itu adalah sebuah komputer. Kemudian yang kedua yaitu apa itu organisasi komputer. Nah, organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antara komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Nah, organisasi ya kita tahulah apa itu organisasi, apa itu komputer. Nah, jadi organisasi itu kalau kita artikan biasa yaitu dua orang atau kumpulan, ya organisasi kumpulan kelompok dua orang dengan tujuan yang sama lah gitu kan. Nah, jadi komputer adalah bagian terkait, artinya terkait itu dia termasuk dari kelompok atau komponen, dia termasuk terkait erat lah, artinya tidak ada yang terpisah gitu dengan unit-unit operasional, artinya dia memiliki makna yang sama dengan sebuah komponen yang memiliki tujuan yang sama. Jadi tujuannya itu adalah merealisasikan aspek arsitekturnya, menyusun, merealisasikan, itu adalah sebuah tujuannya. Kemudian yang ketiga yaitu apa itu arsitektur komputer. Nah, di sini arsitek itu banyak yang berpikir merancang gitu, artinya menggambar. Nah, jadi di sini kita lihat pengertiannya itu arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sebuah sistem komputer. Jadi kalau orang mengatakan arsitek komputer itu adalah orang yang merancang komputer gitu. Artinya dia merancang sebuah komputer, kayak dibilang arsitektur lah, arsitek yang merencanaan struktur pengoperasian komputer dari dasarnya hingga menjadi sebuah komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain
kecepatan proses dan sistem interkoneksinya. Ya seperti saya bilang tadi, dia mendesainnya dari awal, dari kerangkanya hingga menjadi sebuah komputer kita lihat sekarang ini. Dan yang keempat yaitu komputer menurut ahli. Jadi saya di sini akan mengambil pengertian ahli, mengambil pengertian komputer menurut para ahli, yaitu salah satunya komputer merupakan mesin penghitung elektronik yang dengan cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output memori. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang di pengertian komputer yang pertama sepertinya sih tidak jauh beda lah dengan pengertian yang saya simpulkan. Jadi di komputer itu ada input, ada output, dan kemudian yang ada proses. Jadi menurut saya sih gitu, menurut para ahli ini tidak sama dengan menurut komputer yang tadi. Kita next. Oke, yang kedua, materi yang kedua yaitu struktur komputer. Nah, bagaimana sih struktur dari sebuah komputer? Kita next. Oke, ada penasaran ya? Oke, kita baca dulu. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komponen yang saling terkait. Nah, jadi struktur itu dia kayak organisasi komputer lah, dia struktur. Artinya dia saling erat gitu, tidak saling memisahkan. Jadi kalau ada struktur yang terpisah itu bukan struktur namanya. Setiap organisasi, setiap lembaga, setiap instansi itu wajib mempunyai struktur. Nah, begitu juga dengan komputer, dia mempunyai struktur masing-masing. Nah, kita juga hidup di dalam tubuh kita mempunyai struktur. Nah, jadi tidak bisa saling lepas dengan struktur-struktur yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi teman-teman ngertilah, struktur itu tidak bisa dipisahkan. Jadi dia saling erat semuanya. Nah, jadi kita lihat di sini, struktur komputer bisa diartikan sebagai cara dari setiap komponen yang dalam komputer untuk saling terhubung. Komponen yang dipasang dalam sebuah rangkaian juga memiliki peran masing-masing. Nah, di sini peran-perannya itu memiliki masing-masing struktur itu memiliki peran masing-masing gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dari sebuah misalnya kita contohkan lah, di dalam tubuh kita ini ada struktur, ada bagian tubuh, kepala, ada bagian tangan, bagian kaki, semuanya bagian mulut, semuanya itu mempunyai fungsi masing-masing. Nah, begitu juga yang komputer. Nah, selanjutnya semua komponen yang terhubung inilah yang nantinya membuat komputer dapat fungsi dan baik. Semakin baik komponen yang kita gunakan, maka semakin baik pula fungsinya. Nah, jadi kayak kita ulang lagi lah, seperti tubuh kita. Misal kalau ada tangan kita patah, maka kita tidak terbebas gitu melakukan sebuah pekerjaan. Artinya di dalam komputer itu kalau ada yang tidak fungsinya kurang baik, maka tidak berjalan dengan baik juga prosesnya. Oke, kita next selanjutnya. Yang pertama dari struktur komputer itu kita tahu yaitu CPU. Nah, di CPU ini atau bisa disingkat dengan Central Processing Unit. Nah, biasa di CPU. Nah, berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Nah, di CPU ini jadinya itu yang akan sebagai tempat pengontrol atau tempat sebuah wadah, tempat untuk menaruhkan struktur dari semua elemen-elemen dari komputer. Terus misal CPU-nya gimana ya? Contoh Central Processing Unit sebagai komputer atau sebagai pengontrolnya lah di dalam sebuah organisasi, yaitu ada sebuah tempatnya lah gitu, dia akan dikontrol oleh tempat tersebut gitu. Kemudian yang kedua, sebelumnya di sini ada dikatakan prosesor saja. Nah, prosesor ini adalah sebuah otak komputer. Jadi dia CPU itu adalah sebuah otak komputer, atau prosesornya disebut dengan otak komputer. Jadi dia akan mengendalikan semua struktur-struktur yang lain gitu maksudnya. Kemudian yang kedua yaitu memori. Nah, struktur yang kedua dari sebuah komputer yaitu adalah memori.
Memori apa di sini? Kita lihat memori utama dari sebuah komputer adalah inti dalam suatu komputer dan merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word dan byte. Kapasitas daya simpan juga jutaan susunan. Nah, di sini kita lihat memori, kita lihat memori itu macam-macam ya. Ada yang kita lihat lah seperti yang kita sudah secara nyata kita lihat ada memori card namanya, memori apalah gitu. Kalau di dalam sebuah komputer itu merupakan penyimpanan utama. Jadi di komputer itu memiliki memori, dia yang akan menyimpan data-data kita yang kita proses. Jadi di dalam memori itu juga ada memori penyimpanan sementara dan memori tetap namanya. Kalau penyimpanan sementara itu namanya RAM, kemudian penyimpanan tetap itu ada di dalam namanya hard disk atau SSD. Nah, jadi di sini saya jelaskan sedikit bedanya hard disk sama SSD itu ya, itu adalah kalau hard disk dia memiliki sebuah piring magnetik di dalam di sana yang melingkar yang akan mengolah data kita. Kalau dia akan terkoneksi dengan komputer kita, dia akan memutar seterusnya. Kalau SSD itu dia berbentuk zip seperti di dalam HP kita itu ada zip di dalam dia. Jadinya kalau perbedaannya hard disk dengan SSD itu, kalau kita sedang pakai laptop kemudian ada benturan tidak sengaja, kalau SSD dia tidak terlalu terpengaruh lah gitu dengan benturan tadi. Kalau hard disk dia akan sangat berpengaruh karena benturannya itu akan berpengaruh kepada cakramnya itu. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu dari segi performanya. Jadi SSD itu sama hard disk itu memiliki performa yang berbeda sangat jauh. Tapi kalau SSD itu dia memiliki penyimpanan yang sangat terbatas, dan kemudian hard disk itu mempunyai penyimpanan yang cukup luas. Nah, jadi itu perbedaannya hard disk sama SSD. Nah, kemudian memori yang lain yaitu RAM. RAM itu tempat penyimpan sementara. Artinya setiap yang kita buka, misal kita buka aplikasi nih, kita buka aplikasi, misal kita coba pakai RAM 4 GB lah atau 2 GB. Kita membuka aplikasi cukup berat lah, misal kita contohkan membuka Word lah. Kemudian kita buka Adobe Premiere untuk desain, untuk videografi. Kemudian kita buka Photoshop atau Corel untuk desain. Kalau teman-teman memakai memori 2 GB atau RAM yang 2 GB, itu akan menghabiskan anunya lah gitu, menghabiskan tempat jatah memorinya lah, misalnya 2 GB. Kemudian kita buka aplikasi yang berat itu akan menghabiskan spesifikasinya gitu, space-nya pri dari sebuah RAM itu sendiri. Jadi kalau kita membuka itu dengan RAM yang 2 GB itu akan membuat laptop kita semakin lemot. Nah, jadi itu kalau kita pakai RAM 8 GB kemudian buka aplikasi banyak, insyaallah tidak akan menghambat pekerjaan teman-teman. Jadi dia akan semakin banyak RAM-nya, semakin luas kita membuka aplikasi. Ya, itu. Kemudian yang ketiga itu ada I/O. Port. Di sini ada input dan outputnya. Satu port di mana setiap port I/O di mana kontrol prosesor, di bawah kontrol prosesor. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, prosesor ini adalah dari pengontrol dari semua elemen-elemen dalam komputer. I/O berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar ataupun perangkat. Nah, contoh di dalam port di sebuah komputer itu termasuk dalam struktur komputer. Misal nih kita mau nyolokkan flash disk nih di dalam sebuah komputer, ya di sana ada port kan. Nah, itu yang maksud dengan I/O. Ini input dan output, itu yang maksud dengan I/O, port I/O. Di sana kita bisa input, bisa kita output sebuah informasi di sana. Sebelum kita lanjut, di sana memori juga ada, setahu saya itu ada flash disk, memori HP, kemudian memori card. Nah, itu itu sebuah memori dengan yang lain lah gitu. Dan yang selanjutnya yang keempat yaitu address bus. Nah, di sini kita lihat jalur yang digunakan untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data.
Pada jalur ini CPU akan mengirimkan alamat memori yang ditulis dan dibaca. Nah, di sini jalur yang digunakan dari lokasi sumber dengan tujuan proses transfer data itu maksudnya yaitu jalur dari masing-masing struktur itu mempunyai alamat yang berbeda gitu. Dia mempunyai jalur yang berbeda di dalam di dalam komputer ini ada alamat, artinya jalur-jalur yang berbeda gitu, yang akan mengirimkan. Misal nih kita masukkan di slotnya RAM, kemudian dia akan menyambungkan ke hard disk gitu. Dan yang kelima yaitu yang terakhir ada control bus. Nah, di sini jalur yang digunakan untuk mengontrol pengguna dan akses data ke bus maupun address bus. Nah, di sini biasanya terdiri dari 5 sampai 10 jalur paralel. Kita next selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi perangkat komputer. Nah, bagaimana fungsi dari perangkat lunak yang ada di komputer? Jadi teman-teman perlu ketahui yang pertama yaitu fungsi dari perangkat lunak komputer, hardware, fungsi perangkat lunak software. Jadi ada dua ya fungsi perangkat lunak. Perangkat komputer, bukan perangkat lunak. Next, nah perangkat lunak komputer. Jadi apa itu perangkat lunak? Ya, jadi teman-teman pasti bertanya, apa sih perangkat lunak? Jadi yang pertama itu berangkat dari perangkat komputer, fungsi perangkat komputer yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak itu adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca oleh program komputer. Secara garis besar, perangkat lunak komputer juga dapat digolongkan menjadi dua bagian. Apa itu? Kita lihat. Yang pertama, sistem operasi. Nah, bisa kita sering dengar sistem operasi atau SO atau biasa dikenal dengan OS, sistem operasi. Ini termasuk perangkat lunak ya, perangkat lunak ya teman-teman. Jadi seperti yang kita lihat tadi, perangkat lunak itu istilah untuk data yang diformat, disimpan secara digital. Nah, kita lanjut. Sistem operasi itu apa sih? Nah, program dasar komputer yang menghubungkan pengguna dengan hardware komputer. Jadi perangkat lunak ini tidak lepas dari hardware. Jadi kalau tidak ada perangkat lunak atau perangkat hardware, salah satunya lah gitu, maka komputer tidak akan bisa berjalan. Seandainya nih kerangkanya aja tanpa ada hardware, misal hard disk lah gitu hardwarenya, jadi komputer ini tidak akan bisa berjalan, dia akan mati atau sebagai bangkai lah kita bilang gitu. Kemudian lanjut, sistem operasi yang bisa digunakan adalah Linux. Nah, jadi di sini sistem operasi itu ya perangkat lunak lah, perangkat software, perangkat lunak itu yang pertama itu sistem operasi. Nah, sistem operasi ini banyak kita dengar sekarang. Ada yang Windows, ada yang Linux dan Mac OS. Nah, jadi bedanya apa sih Linux, Windows dan Mac OS itu? Jadi disini saya jelaskan sedikit. Jadi Linux itu adalah sebuah perangkat lunak open source yang teman-teman bisa menggunakannya secara luas gitu, tanpa ada bayar gitu. Tidak seperti Windows. Nah, kalau Windows itu, sebelumnya Linux itu untuk orang yang programmer gitu, yang mau dunia programmer lah gitu, bisa menggunakan Linux, diwajibkan malah pakai Linux. Nah, kemudian itu artinya ya sistem operasinya Linux itu banyak sekali sih. Linux itu banyak variasinya, ada yang Debian, ada yang macam-macam, ada yang Linux ya Debian lah, ada yang Linux kali Linux gitu untuk testing ketat. Terus untuk Windows itu sangat mahal ya. Ini adalah keluaran dari Microsoft Windows. Jadi dia adalah salah satu sistem operasi Windows dari sebuah perangkat lunak komputer. Nah, Windows ini kita bilang ya, kalau orang-orang di perusahaan itu kalau menggunakan Windows itu dia harus berbayar, karena kalau tidak maka dia akan dikenakan hukuman atau sanksi ya gitu, karena Windows ini adalah berbayar. Dia cukup mahal lah gitu, kalau kita bilang sistem operasi yang sangat mahal. Nah, bedanya apa dengan Linux? Windows ini dia membutuhkan kesabaran. Nah, kalau Linux itu dia membutuhkan skill. Nah,
Jadi ada bedanya lah gitu. Kalau Windows itu ya kalau kita lihat-lihat ada laptop yang lag ya maklum lah kalau pakai Windows ya segera beralih ke Linux gitu. Kalau ingin jadi programmer. Kemudian yang ketiga Mac OS. Nah, di sini Mac OS ini adalah sistem operasi yang dikeluarkan oleh Apple. Kita lihat Apple ya, Apple itu menggunakan sistem operasi Mac OS. Jadi dia tidak menggunakan Windows ya, tidak menggunakan Linux. Jadi setiap sistem operasi itu beda-beda, artinya setiap itu dia keluarnya ya. Kalau Windows itu dikeluarkan oleh Microsoft. Kalau Mac OS itu siapa ya? Nggak saya tahu. Mac OS bisa teman-teman cari lah gitu. Mac OS itu dia kalau kita bilang kekurangannya itu sangat mahal gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus mempunyai ini uang yang sangat banyak gitu untuk membeli Mac OS Apple. Jadi bedanya yang ketiga itu adalah pertama Linux itu sistem operasi ya, ketiganya sistem operasi sih. Jadi bedanya Linux itu Windows sama Mac OS itu kalau Linux dia membutuhkan skill, kalau Windows yaitu membutuhkan kesabaran, dan yang ketiga Mac OS membutuhkan biaya yang banyak. Itu ya teman-teman. Kemudian tugas sistem operasi ini termasuk mengatur eksekusi program di atasnya. Ada input, proses memori serta instalasi software. Nah, di sana kita bisa menginstal sebuah operasi sistem kita. Misalnya Windows, kita pakai Windows 10, Windows 7, Windows 11, yang terbaru nih Windows sama Windows yang lain-lain gitu. Nah, jadi di sana kita bisa menginstal semua aplikasi yang ada di dalam Windows. Next, yang kedua dari sistem perangkat lunak itu sistem aplikasi. Nah, dari perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer berlangsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Nah, kita langsung saja. Contohnya untuk utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan media. Jadi kita bilang singkat aja lah, sistem aplikasi adalah aplikasi gitu, aplikasi yang berbentuk aplikasi. Jadi apapun itu aplikasi itu adalah sebuah perangkat lunak, mulai dari aplikasi editing, mulai dari aplikasi videografi, aplikasi pengolah kata, misal Word lah, Excel lah, Microsoft PowerPoint lah gitu. Itu termasuk sebuah aplikasi. Jadinya kita bilang tadi kita ke belakang, yaitu perangkat lunak itu diformat dalam sebuah digital, artinya tidak istilah singkatnya lah, perangkat lunak itu tidak bisa diraba lah gitu. Nah, jadi itu kesimpulannya, perangkat lunak itu tidak bisa diraba, artinya kita bisa melihat tapi tidak bisa, kita bisa melihat kita bisa mengoperasikannya tetapi tidak bisa meraba. Coba teman-teman raba aplikasi Photoshop atau Word, tidak bisa kan, cuma mengoperasikannya dan melihatnya. Jadi itu sebuah perangkat lunak. Oke, kita next. Nah, sini yang kedua, kemudian dari fungsi perangkat komputer ada perangkat keras atau hardware. Nah, di sini di hardware ini berbagai saya jelaskan sedikit. Hardware ini adalah perangkat keras komputer. Jadi perangkat keras komputer itu yang kita bilang tadi kesimpulannya itu dari perangkat lunak adalah yang kita lihat tetapi tidak bisa diraba. Nah, jadi itu perangkat lunak. Kalau perangkat keras kebalikannya, yang kita raba, kita lihat, dan kita bisa mengoperasikannya. Nah, kita lihat di sini dari perangkat keras komputer yaitu ada penyimpanan. Nah, penyimpanan itu yang pertama kita simpulkan saja sedikit-sedikit, sebenarnya banyak. Yang pertama hard disk lah. Nah, di sini hard disk seperti yang saya bilang tadi, fungsinya untuk menyimpan di dalam ada memori dalam sebuah komputer. Fungsinya yaitu ya menjalankan sistem operasi yang kita gunakan saat ini gitu, seperti Windows, Linux, OS, Unix dan sebagainya yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua yaitu flash disk. Nah, flash disk ini flash disk yang kita gunakan saat inilah gitu. Seperti ada yang 32 GB SanDisk gitu, flash disk ya cukup kecil lah, memori yang cukup kecil. Kemudian yang ketiga ada CD. Nah, CD sebuah tempat penyimpanan memiliki bentuk pipih, terdapat banyak CD, contohnya CD-ROM, CD drive. Nah, itu yang ada di komputer lah. Kemudian yang keempat ada RAM. Nah, RAM itu singkatannya itu Random Access Memory, adalah memori utama komputer untuk membaca dan menulis data.
Nah, dengan RAM ini seperti yang saya jelaskan tadi, dia membaca dan menulis pada komputer. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu perangkat keras komputer, yaitu ada input. Nah, di sini input itu ada lagi keyboard. Nah, keyboard dapat fungsi memasukkan huruf angka. Keyboard ya teman-teman tahu lah, dia termasuk perangkat keras input ya, perangkat keras input pada komputer. Segala yang memasukkan dari luar ke dalam itu termasuk perangkat keras input. Ya, seperti contoh ini keyboard. Ya sebagai kita mengetik lah, masukkan kata, huruf dan angka dan lainnya. Kemudian mouse ya untuk mengarahkan lah, teman-teman tahu, mengarahkan pada kursor gitu. Dan yang ketiga ada scanner. Scanner adalah sebuah perangkat yang dapat mengubah data dari materi cetak seperti gambar ke dalam bentuk file gitu. Artinya scanner ini teman-teman, kan kita di luar nih scanner, kita masukkan ke dalam komputer. Nah, jadi itu termasuk input. Scanner dalam bentuk gambar lah gitu, apa pokoknya berbentuk benda kita buat jadi file, itu scanner. Kemudian selanjutnya ada output, perangkat keras output. Nah, apa itu perangkat keras output? Di dalamnya ada speaker. Nah, yang termasuk perangkat keras output itu yang ada di dalam komputer itu kita keluarkan gitu. Nah, speaker termasuk misalnya sound dalam komputer, kita keluarkan dalam bentuk sound speaker. Dan yang kedua ada monitor. Nah, dalam monitor ini kan ada banyak gambar atau apa gitu dalam monitor, kan jenis monitor adalah jenis soft copy device karena dia menggunakan sinyal elektronik. Nah, dia menggunakan sinyal, dia akan menampilkan ke kita pengguna gitu. Dan selanjutnya ada printer. Nah, printer dia menggunakan pengeluaran. Jadi kita kebalikan dari scanner. Kalau scanner kita masukkan, kalau printer kita mengeluarkan file atau yang kita masukkan tadi seperti scanner. Pokoknya kebalikan dari scanner. Kemudian selanjutnya yang keempat, yang terakhir, yaitu evolusi dan kinerja komputer. Sebelumnya bagaimana evaluasi yang terjadi pada komputer yang sekarang? Nah, kita lihat komputer sekarang ini masih makin canggih sih. Kita lihat ada yang berbentuk kita pokoknya banyak deh modelnya gitu, kita lihat sekarang ini. Nah, sekarang kita lihat perkembangannya sesuai zamannya. Next, nah evolusi dan kinerja komputer itu yang pertama, generasi pertama. Nah, ada generasi dari sebuah komputer. Jadi generasi pertama itu mulai dari tahun 1944 sampai 1959. Nah, jadi dia menggunakan tabung hampa, cepat panas sih komputernya, terus proses terlalu lama, kemudian menggunakan bahasa assembly. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, teman-teman bisa lihat komputer ini ya kita bilang kalau satu ruang itulah besar dari sebuah komputer generasi pertama. Dia cepat panas, membutuhkan pendinginan lah kalau panas kan. Kemudian yang kedua yaitu ada generasi kedua ya pada tahun 1960 sampai 1964. Jadi dia cuma dari tahun 60 sampai 1964, cuma 4 tahun ya. Di sini dia menggunakan transistor, sudah beralih ke transistor gitu, dan diode. Kemudian menggunakan bahasa Fortran, menggunakan drive. Jadi ada sedikit perkembangan lah dari komputer pertama. Kita lihat di sini. Nah, jadi berbeda sedikit lah dari komputer pertama, tetapi dia menggunakan transistor, tidak menggunakan tabung hampa gitu. Itu cuma bedanya. Kemudian yang ketiga, generasi ketiga 1964 sampai 1975. Nah, jadi sangat berubah sekali dari generasi ketiga. Kita lihat generasi komputer kita saat ini menggunakan integrated circuit, nah IC. Nah, jadi setiap ada laptop teman-teman itu menggunakan IC. Nah, setiap elemen atau elemen komputer itu misalnya seperti casnya, boardnya itu menggunakan IC ya. Dia sudah terkoneksi dengan IC. Jadi setiap elemen itu menggunakan IC. Kemudian menggunakan disket atau drive lah, itu penyimpanan yang sama juga, butuh pendinginan. Nah, jadi dia butuh pendingin. Kemudian yang terakhir, nah seperti ini contohnya. Kemudian generasi ketiga lumayan kecil lah,
kita bilang mirip komputer yang saat ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat, generasi keempat 1975 sampai dengan sekarang. Nah, generasi keempat ini banyak yang kita gunakan, seperti komputer-komputer yang kita pakai saat ini sudah menggunakan arsitektur 64 bit. Ada teman-teman laptop teman-teman nih mempunyai arsitektur 64 bit, ada yang 32 bit. Nah, ukurannya sangat kecil seperti laptop yang kita gunakan lah gitu saat ini. Tidak terlalu berat gitu, kita bisa bawa kemana-mana. Itu ciri-ciri generasi keempat, ya bisa menampung 10.000 komponen setiap komponen yang ada. Kita lihat contohnya. Nah, ya seperti kita lihat lah saat ini CPU-nya, ada monitornya, ada keyboardnya, seperti generasi ketiga tidak jauh. Kemudian kalau teman-teman nih ada mempunyai prosesor yang Intel itu, ada kan di sana Intel Core i keluarannya itu beda-beda ya. Ada yang Core i5, ada yang Core i3 generasi kedua. Nah, jadi itu dia generasi kedua. Nah, mungkin sampai sana presentasi saya pada kali ini. Semoga ada manfaat untuk teman-teman semua dan yang sedang menonton. Akhirul kalam dari saya, terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing dan mengajarkan kami. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas dontorannya dan dukungannya. Saya di sini Maral Kusuma Hadi pamit diri. Terima kasih. Sekian. Jangan lupa sebelumnya subscribe ya channel saya. Jangan lupa share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.